warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dilancarkan, diberkahi, dirahmati Allah azza wa jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, perlu ana sampaikan kembali di awal bahwa salat itu ada yang disebut kategorinya rukun, yang kedua wajib, dan yang ketiga sunnah. Jadi dalam sholat itu tetap ada 3 item ini yang disebut dengan rukun sholat, wajib sholat, dan sunnah sholat. Para ulama sepakat tidak mungkin para ulama itu berbeda pendapat dalam rukun sholat. Tunda. Tapi dalam sunnah sholat sangat mungkin banyak perbedaan di kalangan para ulama. Khusus sunnah sholat ini. Misal ambil contoh. Mengucapkan Allahu Akbar dalam takbiratul ihram itu rukun. Ini tidak boleh diganti Allahus Samad, tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Karena itu sudah menjadi kategori rukun. Tapi urusan ngangkat tangannya itu perkara sunnah. Angkat tangan itu perkara sunnah. Karena ketika seseorang mengangkat tangan sampai bahu, sah, ada hadisnya. Ketika orang itu mengangkat tangan sampai telinga juga sah, ada hadisnya. Maka perkara ngangkat tangan tidak masuk kategori rukun. Bahkan mohon maaf, sampai tidak ngangkat tangan pun tetap sholatnya sah. Tapi kalau lupa takbiratul ihram, maka dihukumi tidak sah. Kenapa? Dia rukun. Sehingga ketika tidak ada yang namanya takbiratul ihram, maka sholatnya masuk kategori tidak sah karena kehilangan rukun. Jadi itu membedakan mana rukun, mana sunnah. Termasuk juga dalam konteks bacaan, ada yang rukun harus dibaca, ada yang kemudian sunnah dibaca. 3 ulama mazhab, Hambali, Maliki, dan Syafi'i sepakat bahwa membaca Fatihah itu bagian daripada rukun. Sehingga kalau ada orang tidak baca Fatihah, dihukumi sholatnya batal. Karena penjelasan hadis Nabi, misalkan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang jika tidak membaca Al-Fatihah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal sepakat tidak baca Fatihah, batal sholatnya. Beda dengan Imam Abu Hanifah. Ini perlu saya sampaikan juga. Imam Abu Hanifah punya pendapat beda nih. Kata Imam Abu Hanifah, Fatihah bukan rukun. Dia sunnah. Jadi kalau mau dibaca Fatihah ya monggo, diganti surat yang lain pun silahkan. Tapi itu pendapat sendirian Imam Abu Hanifah. Dan dianggap oleh para ulama sebagai pendapat yang marjuh. Pendapat yang lemah sehingga pantas untuk ditinggalkan. Tapi secara konteks ilmiah, ada nggak pendapat yang bilang Fatihah itu bukan rukun atau sebatas sunnah? Jawabannya ada, itu Imam Abu Hanifah. Benar tidak pendapat itu? Kesepakatan para ulama ditolak sebagai pendapat yang benar. Itu cara berpikirnya. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, kembali ke bacaan yang sunnah. Kalau yang sunnah di antara yang sudah disepakati oleh para ulama adalah bacaan iftitah atau istiftah. Dua-duanya sama ini. Iftitah dari iftataha yaftatihu iftitahan. Yang kedua istiftah dari istaftaha yastaftihu istiftahan. Jadi tergantung mau pakai yang mana nih. Dua-duanya bisa itu. Iftitah bisa, istiftah juga bisa. Itu pun kembali kepada teks dari Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Hadirin khawatiman rahimakumullah, doa iftitah yang pertama atau istiftah yang pertama adalah kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni atau Allahumma gsil khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Allahumma gsil khatayaya. Hadirin khawatiman rahimakumullah, nanti saya terjemahkan pas bahas kandungan, Mbak. Ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban, tetapi kesahihannya sekualitas kesahihan yang disampaikan oleh Imam Muslim. Jadi Imam Muslim punya syarat sahih. Nah, Ibnu Hibban sesuai hadis ini dengan syaratnya, syarat sahihnya Imam Muslim. Jadi hadis ini riwayat Ibnu Hibban, tapi syarat kesahihannya itu sama dengan syarat kesahihan Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih. Hadirin khawatiman rahimakumullah, hadis lengkapnya, Pak. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, sahabat Nabi yang 3 tahun terakhir Nabi hidup, beliau masuk Islam. Jadi cuma 3 tahun aja bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keunggulan Abu Hurairah, Pak. 3 tahun terakhir hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi wafat, tapi hafalan hadisnya paling banyak. Jadi akhir-akhir itu memang Nabi sering menyampaikan hadis, Pak. Sampai sehari itu bisa berapa hadis disampaikan. Nah, Abu Hurairah karena hafalannya bagus, orang yang paling mampu menghafal, menyerap semua ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikenallah dari 5 sahabat penghafal hadis terbanyak, nomor 1-nya adalah Abu Hurairah. Yang kedua, Abdullah bin Umar. Yang ketiga, Anas bin Malik. Yang keempat, Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang kelima, Abdullah bin Abbas. Itu para penghafal hadis. Jadi 5 terbesar itu mereka. Yang pertama, Abu Hurairah. Jadi ini disepakatilah kualitas hafalannya bagus begitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza kabbara, apabila beliau bertakbir, sekali lagi ini rukun salat karena dia takbiratul ihram, sakata bainat takbir wal qiraah, maka beliau berhenti diam sejenak antara takbir dengan qiraah. Qiraah yang dimaksud adalah Fatihah. Jadi Nabi sebelum baca Fatihah diam dulu, Pak. Beberapa saat. Jadi nggak lama juga ya, beberapa saat. Ya, seukuran Allahumma ba'id bainilah gitu. Kemudian fakultu, aku bertanya, bi abi bi abi anta wa ummi ara'aita sakatatika bainat takbir wal qiraah. Beliau nanya gitu, demi bapak dan ibuku, apakah engkau berhenti di antara takbir? Kenapakah engkau berhenti di antara takbir dan bacaan? Akhbirni ma taqul fiha. Tolong sampaikan kepadaku apa yang engkau baca di antara 2 aktivitas tadi. Takbir dan qiraah. Ma taqul, apa yang engkau baca ya Rasulullah? Hadirin khawatiman rahimakumullah, maka Nabi jawab dengan redaksi Allahumma ba'id baini. Saya perjelas, Pak. Waktu itu Abu Hurairah berarti sholat di belakang Nabi. Waktu Nabi sholat, setelah takbir beliau berhenti, diam. Baru kemudian baca Fatihah. Kalau baca Fatihah kan pastinya kedengeran sama jamaah. Karena bacaannya Fatihah. Maka Abu Hurairah nggak nanya Fatihah, Pak, karena kedengeran. Tapi pas saktah ini, pas Nabi diam, Abu Hurairah kan nggak denger. Ini Nabi baca apa? Maka selesai sholat, kata Abu Hurairah, akhbirni ma taqul. Tolong kasih tahu saya, tolong kasih informasi saya apa yang engkau baca. Karena Abu Hurairah nggak dengar, Pak. Disinilah sunnahnya mensirkan bacaan istiftah. Karena Abu Hurairah nggak dengar, Pak. Karena kalau istiftah ini dijaharkan, tentu Abu Hurairah tidak akan nanya. Ngapain nanya, kan udah denger. Ini nggak denger, makanya Abu Hurairah nanya, kok diem Nabi ya? Saktah diem gitu.
Ada apa gerangan gitu kata Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah nanya, akhbirni ma taqul. Tolong dong kasih tahu apa yang kau baca ya Rasulullah. Maka Nabi menyampaikan Allahumma ba'id baini. Jadi Allahumma ba'id baini dibaca dalam keadaan sir. Saya tanya lagi, Pak. Satu tuh, dalam keadaan sir. Yang kedua, Abu Hurairah salat bareng Nabi, salat sunnah, salat wajib. Salat sunnah, salat wajib. Salat wajib berarti Allahumma ba'id baini, satu dibaca sir, dua dianjurkan dibaca dalam salat wajib. Karena ada makmumnya. Dan Nabi kalau salat bersama sahabat pastinya tidak mungkin di rumah, pastinya di masjid. Nah, itu jadi salat wajib dan dibaca sir. Itu setidaknya kita ambil pelajarannya dari Allahumma ba'id baini. Yang kedua, Pak, yang ketiga, salat wajib yang Nabi membaca Allahumma ba'id baini, kira-kira salat wajib yang mana, Pak? Kemungkinan maghrib, subuh, dan isya. Karena kalau duhur asar kan sepi semua, gitu. Sir semua itu. Berarti antara maghrib, isya, dan subuh. Ini anjuran, Pak, nih. Anjuran ini gitu. Walaupun tidak disebutkan oleh Nabi secara bohir, tapi kan kita bisa ambil hikmah, bisa ambil kesimpulan. Abu Hurairah dengar bacaan Fatihah. Kalau dengar bacaan Fatihah berarti kalau nggak sholat maghrib, sholat isya. Kalau nggak sholat isya berarti sholat. Sudah di situ tuh. Dibacanya sir, diam dulu, nabinya saktah itu, dan salat wajib. Saya tambah lagi nih, Pak. Ketika Nabi sholat, pas berdiri, itu di awal-awal rakaat, di rakaat pertama, Nabi itu berdiam 2 kali. Satu, sebelum Fatihah dibaca. Yang kedua, sesudah Fatihah dibaca. Yang pertama, iftitah, karena sebelum Fatihah. Yang kedua, Pak, sesudah Fatihah baca apa berarti? Nabi diam. Nabi diam. Nah, diamnya Nabi itu baca apa? Setelah Fatihah. Karena Nabi itu diam di 2 tempat. Satu, sebelum baca Fatihah. 2, sesudah baca Fatihah. Itu diamnya kenapa? Kalau habis Fatihah itu baca amin. Nabi diam. Setelah baca amin itu Nabi diam beberapa saat. Baru kemudian melanjutkan baca surah. Jadi berhentinya bukan di pertengahan Fatihah, Pak. Nih, hati-hati. Saya beberapa kali ditanya, Ustadz boleh nggak berhenti di ihdinas apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak ada riwayat berhenti di situ, Pak. Ulang. Tidak ada riwayat harus berhenti pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti dulu, doa dulu. Saya belum nemu riwayatnya, Pak. Belum. Karena menurut saya, doa yang dimaksud nasta'in di situ adalah ihdinas siratal mustaqim. Jadi nggak usah berhenti, kan sudah ada di situ doanya. Kecuali kalau di Fatihah tidak ada doanya. Gitu. Kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan minta tolong, Pak, artinya. Permintaan tolongnya yang mana? Ihdinas siratal mustaqim. Kan di situ, Pak. Jadi nggak usah berhenti, lanjutin aja. Sunnahnya tidak ada berhenti dalam surah Fatihah kecuali di 2 tempat, sebelum atau sesudah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin khatiman rahimakumullah. Kandungan doa nih, Pak, kita masuk. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini dalam salat wajib dengan sir ya antara maghrib, isya atau subuh. Harapannya, Pak, dijauhkan dari dosa dan dampaknya hingga mustahil bertemu dengan dosa dan dampaknya. Jadi Nabi berharap dijauhkan dari dosa. Ini dosa, ini Nabi. Jauhkan dari dosa. Juga dijauhkan dari efek dosa, Pak. Kalau orang melakukan dosa, efeknya apa, Pak? Kalau orang melakukan dosa, Pak, efeknya apa? Dia dapat apa nih? Dapat sanksi, Pak, atau hukuman. Jadi Nabi berdoa dengan iftitah yang satu ini, satu supaya dijauhkan dari dosa, yang kedua dijauhkan dari sanksi atau hukuman. Minta dijauhkan. Ini keinginan Nabi. Yang kedua, bersihnya diri dari kesalahan dan dosa. Kalau tadi dijauhkan, Pak.
Kalau sekarang dibersihkan, bedanya apa, Pak? Dijauhkan dengan dibersihkan bedanya apa, Pak? Dijauhkan, Pak, kena dosa belum? Dibersihkan? Itu. Jadi dibersihkan itu manakala orang sudah punya kesalahan, bersihin. Ya Allah, bersihin saya gitu. Ketika saya sudah melakukan dosa. Dan begini, Pak, rumusnya. Kita lah manusia, tidak mungkin tidak berbuat dosa. Saya pastikan, Pak, pasti ada kesalahannya. Maka kita berdoa, ya Allah, bersihin dong gitu, Pak. Allahumma gsilni bil ma'i wassalji wal barad. Atau Allahumma gsil khataya dan seterusnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dibersihkannya satu, Pak, pakai air bil ma'. Kalau pakai air kan ada kotoran, dibersihkan pakai air. Berarti ada dosa, dibersihkan pakai tobat begitu. Agar dosa berguguran serta dibersihkan dengan salju dan butiran es. Wal barad itu butiran es, Pak. Wassalji itu ya salju. Saya nggak tahu nih. Berarti Indonesia mengutip bahasa Arab, Pak. Karena salju itu bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya apa, Pak? Nah, itu Inggrisnya, Pak, itu. Jadi kalau kita bilang salju, itu berarti bahasa Arab, Pak. Atau dibalik, jangan-jangan orang Arab ngikutin orang Indonesia, itu kan nggak juga ya. Orang kita lah yang mengutip bahasa Arab. Jadi salju itu bahasa Arab. Bil ma'i wassalji wal barad. Barad itu butiran es. Kayak es buat apa tuh? Es, ya es serut. Yang dingin, Pak. Fungsinya apa? Untuk memadamkan siksaan. Kalau air itu bersihin kitanya, siksaan nih, Pak. Wah, nih Daniel Barka bakal dibakar nih. Nah, salju dan es untuk memadamkan itu, Pak. Jadi saya dibersihkan, tempat yang menjadi hukuman saya dipadamkan dengan es dan salju. Saya ngerti, Pak. Kalau kita bakar-bakar atau siram pakai es, pakai batu, pakai salju, padam ya? Atau belum nyoba, Pak? Soalnya belum ada saljunya. Sekali-kali beli salju lah, Pak. Biar kita bisa nyoba. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Tak terkecuali nabi, ulama, kiai, ajengan, ustadz, semuanya sama memiliki kesalahan. Allah dengan kemahabaikannya memberikan cara yang tepat, Pak. Dan cara yang mudah untuk menghapuskan dosa dan kesalahan dengan cara berdoa. Jadi Allah tahu nih, kita ini pasti bikin salah, Allah tahu, Pak. Maka Allah bikin mekanismenya. Kalau antum bikin salah, nih mekanismenya. Baca doa ini. Di antara doa yang harus dibaca, Allahumma ba'id baini. Kalau pengen ada dosa yang dibersihkan. Nabi Adam bertaubat dengan mengulang-ulang doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana dan seterusnya. Hingga akhirnya Allah mengampuni Nabi Adam. Terlebih lagi kalau doa tersebut di dalam salat. Insyaallah diijabah. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, iftitah itu doa permohonan ampunan seorang hamba kepada Tuhannya dan dibacanya di dalam salat. Jadi insyaallah diijabah. Itu doa iftitah yang pertama. Yang kedua, Pak, doa iftitah yang kedua, kalau tadi kan Allahumma ba'id baini ya wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Kalau yang kedua, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ada yang tambahin wa ini, wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada yang pakai doa ini enggak, Pak? Ada. Yang Allahumma ba'id baini ada tadi yang pertama. Allahumma ba'id baini belum, Pak? Enggak ada yang pakai. Enggak populer. Kalau yang ini, Pak, subhanaka Allahumma wa bihamdika, enggak juga. Siap. Tenang, Pak, ada 7 soalnya. Ada 8 apa 7? 7 ya, 7. Ada 7. Jadi tahu Bapak pilih yang mana? Jangan yang ke-10 aja, Pak. Enggak ada soalnya. Baik, ini yang kedua, Pak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Baik. Artinya nih, Pak, maha suci Engkau, subhanak maha suci Engkau. Allahumma ya Allah wa bihamdika
segala puji atau dengan memujimu, atau kusucikan namamu dengan memujimu. Tabarakasmuka, namamu yang penuh dengan keberkahan. Wa ta'ala, maha tinggi. Wala ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan selain engkau. Bedanya Pak, kalau Allahumma ba'id baini isinya doa atau zikir Pak? Nah, bedanya doa zikir apa? Bedanya doa sama zikir apa Pak? Kalau doa minta, kalau zikir mengagungkan, muji-muji, ngerayu, itu zikir Pak. Isinya tuh ngerayu, isinya itu memuja, memuji, itu zikir. Tapi kalau doa ya minta, tolong dong, kasih dong. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, itu isinya zikir. Saya tanya lagi Pak, lebih utama doa atau zikir? Doa apa zikir? Lebih utama mana nih? Bapak minta atau Bapak muji-muji Allah aja dah? Iya, pasti doanya utama. Ini kan lebih. Kali aja ada berapa strip itu lebih dikit. Doa atau zikir, Pak? Zikir ya? Kenapa, Pak, zikir? Kalau doa ada something yang diinginkan, Pak. Kalau zikir nggak ada. Kalau kita berdoa kan ada sesuatu yang diharapkan. Pengen A, pengen B, pengen C, banyak lah ya macam-macam doa kita. Tapi kalau zikir nggak kepikiran pengen apa. Kenapa kok zikir? Kenapa memuji Allah? Ya, pengen aja lah memuji Allah. Ya, zikir aja. Maka orang yang melakukan ibadah tanpa mengharapkan apapun kecuali Allahnya saja, itu lebih utama daripada orang beribadah tapi pengen sesuatu. Itu poinnya. Maka nanti dalam kitab Syekh Shalih Al-Munajjid, kata beliau, ada orang ibadah yang masih mengharapkan makhluk dari Allah. Dia ibadah tapi masih mengharapkan makhluk. Contoh nih, saya tanya dulu nih. Surga itu makhluk bukan? Neraka itu makhluk bukan? Makhluk. Diciptakan kan? Saya ulang Pak, neraka, surga itu adalah makhluk. Ketika kita mengharapkan surga ataupun tidak ingin masuk neraka, berarti kita masih mengharapkan makhluk. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, itu akidah awam. Orang awam pasti pengennya surga. Kenapa? Karena ya harus kebayang dulu pengen apanya gitu. Padahal dalam penjelasan para ulama, kalau masih mengharapkan makhluk belum selesai itu persoalannya. Beda kalau kita mengharapkan Allahnya, bukan mengharapkan makhluknya. Maka kata lagu siapa tuh Pak? Jika surga dan neraka tak pernah ada. Benar Pak? Kayaknya bukan. Pokoknya kalau surga dan neraka itu tidak ada, kira-kira kita mau ibadah enggak, gitulah kurang lebih pertanyaannya. Kan kita ibadah bukan karena lil jannah, tapi lillah Pak, karena Allahnya, bukan karena surganya. Ada atau enggak ada surga itu enggak jadi urusan, yang penting Allahnya tetap ada untuk disembah oleh kita sebagai manusia. Maka puji Allah sebanyak mungkin, sampai kemudian pujian kita Pak sudah enggak kehitung. Nanti saya akan buka Pak dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-41. Di situ dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu dengan zikir yang sangat banyak Pak. Surat Al-Ahzab ayat ke-41. Saya tanya lagi Pak, banyak itu berapa ribu? Banyak itu berapa ribu Pak? Berapa ribu banyak itu? Kenapa? Unlimited. Banyak itu nggak ada limitnya. Ada orang Pak zikir 1000. Bagi yang zikirnya 5000 masih kategorinya sedikit. Tapi dibanding yang nggak pernah zikir itu banyak. Yang nggak pernah zikir dibanding 1000 ya banyakan yang 1000 Pak. Tapi dibanding yang 10.000 tetap banyakan yang 10. Maka zikir sebanyak mungkin Pak. Kapanpun dan dimanapun. Kalau bahasa Al-Baqarah ayat-ayat akhir itu, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Lagi berdiri ya zikir, lagi duduk ya zikir, berbaring juga
zikir. Itu aturan dari Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 3 ayat terakhir ya itu. Alladzina yadhkurunallaha Ali Imran ya, kok Al-Baqarah. Ali Imran ayat 10 terakhir, Pak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim dan seterusnya, Pak. Wa yatafakkarun dan seterusnya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka poinnya adalah memperbanyak kalimat zikir. Kita masuk ke hadisnya, Pak. Ada 3 hadis yang saya share di sini. Pertama, Pak, hadis dari Aisyah Ummul Mukminin. Kana idza ftataha shalah qala, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, beliau berkata, subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Pertanyaan pertama, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca iftitah, kedengaran sama Aisyah. Berarti bacaan iftitah Nabi? Bacaan iftitah Nabi? Jahar. Untuk ayat. Untuk doa ini iftitahnya dibaca jahar. Kenapa kok jahar? Aisyah dengar. Kalau tadi Pak Abu Hurairah kan Nabi diam. Terus Abu Hurairah nanya, akhbirni ma taqulu, tolong sampaikan, informasikan kepadaku apa yang kamu baca, apa yang kau baca ya Rasulullah. Kalau mukminin langsung idza ftataha shalah qala, apabila Nabi memulai salat Nabi berkata, artinya dijaharkan, kedengaran sama Aisyah. Berarti ini iftitahnya jahar. Maka nanti pertanyaannya, Ustadz, iftitah itu harus sir? Enggak, boleh juga jahar. Atau yang kedua, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi kira-kira sholatnya di mana ini? Nabi itu sholat di rumah hanya untuk sholat. Berarti Nabi sholat sunnahnya bacanya dijaharkan. Nabi sholat sunnah di rumah, sholat sunnahnya dijaharkan, dan iftitahnya pun dijaharkan. Sehingga Aisyah orang rumah Nabi dengar bacaan iftitah Nabi. Ini backgroundnya sholat sunnah. Nabi baca tapi dijaharkan. Jadi boleh sholat sunnah dijaharkan? Boleh. Bapak sholat tahajud, jaharin? Boleh, Pak. Ini hadisnya. Atau Bapak mau sholat duha di rumah, jahar dikit saja, biar kedengaran kita doang, Pak. Gak usah teriak-teriak, gak usah tetangga tahu, gak usah. Itu boleh. Karena pada dasarnya sholat sunnah, mau jahar mau sir, dua-duanya tetap boleh. Ini hadis bahwa Nabi sholat sunnah, tapi kemudian dijaharkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kedengaran oleh Aisyah. Satu. Yang kedua, An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu yaqulu. Nabi itu suka membaca iftitah dalam salatnya dengan bacaan subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuka. Ini hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Kira-kira apa? Background sholatnya di rumah, di masjid. Sholat sunnah, sholat wajib. Dijaharkan, disirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat wajib di masjid. Ada jamaah. Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri mendengar bacaan iftitah Nabi. Berarti Nabi kadang-kadang menjaharkan iftitahnya dalam sholat wajib di masjid, pelaksanaan sholatnya, dijaharkan iftitahnya. Hadisnya ini. Jadi Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin. Itu diantara cara baca iftitah. Mau sir boleh, mau jahar juga boleh. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian hadis Umar bin Khattab, ini lebih fenomenal. An Umar bin Khattab, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-shalah qala, apabila Nabi sudah bertakbir. Artinya sudah takbiratul
ihram, maka Nabi membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka dzarukutni. Berarti Umar bin Khattab dengar bacaan ini di salat wajib. Enggak mungkin salat sunnah, di salat wajib. Maka doa subhanaka Allahumma wa bihamdika boleh di salat wajib, boleh di salat sunnah, boleh dijaharkan. Boleh dijaharkan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya bacakan beberapa penjelasan. Zikir lebih diutamakan daripada doa. Zikir itu permintaan hamba tapi dengan bahasa yang lebih halus, itu penjelasan. Dan sopan. Bapak itu kan kaya, Pak. Bapak itu kan dermawan. Bapak itu kan suka nolong orang susah, Pak. Nggak minta gitu doang, Pak. Gitu doang, Pak. Kata yang diomongin kan ini maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Allah itu kan Wahhab, Qahar, Razak. Minta sih kagak, Pak. Cuman ya Razak, ya Razak, ya Razak gitu. Buat mancing dapat rezeki. Minta sih enggak, cuman muji terus itu zikir. Jadi zikir itu permintaan hamba tapi caranya lebih halus dan elegan. Sebagai zat yang maha tahu, tentunya Allah mengetahui apa yang tersirat dalam hati kita sebagai sebuah kebutuhan. Pasti Allah tahu. Kenapa kita membaca ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak? Karena kita memang punya kebutuhan terhadap rezeki. Walaupun tidak dibahasakannya Allah berikan hamba rezeki, tapi Allah Azza wa Jalla tahu bahwa kita membutuhkan itu. Makanya kita berzikir dengan kalimat ya Razak, linear dengan kebutuhan kita sebetulnya. Atau ya Wahhab kalau ingin punya keturunan. Wallahu a'lam. Memuji dan memuja Allah dengan segala kemaha besarannya merupakan inti daripada aktivitas salat, Pak. Jadi zikir itu inti salat. Saya ulang, Pak. Zikir itu inti daripada salat. Tujuan salat adalah agar kita senantiasa bisa berzikir, Pak, kapanpun dan dimanapun. Jadi salat itu latihan biar kita pandai berzikir, Pak. Latihannya dalam salat. Jadi salat itu isinya doa, zikir. Doa, zikir. Datang subuh disuruh doa, suruh zikir. Datang zuhur disuruh doa, disuruh zikir. Datang asar, datang maghrib, datang isya disuruh doa dan zikir. Endingnya orang itu terbiasa doa, terbiasa zikir. Kenapa? Dilatih 5 kali sehari, Pak. Sama kayak Bapak misalkan latihan futsal 5 kali sehari. Bengek kayaknya, Pak. 5 kali sehari. Jadi rutin latihan, Pak, sampai betul-betul ahli gitu, Pak, pakar. Jadi sudah langsung connect aja bagaimana memanifestasikan zikir dalam sholat supaya bisa termanifestasi dalam zikir di luar sholat. Makanya dalam surat Toha ayat 14, aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat supaya bisa zikir. Memang ke situ, Pak. Tujuan satu memang zikir. Zikir adalah ingat. Maka dengan berzikir seseorang seharusnya ingat siapa Tuhannya, Pak. Zikir di masjid berarti ingat Allah. Zikir di luar masjid berarti ingat. Kalau orang ingat Allah kira-kira maksiat nggak, Pak? Kira-kira aja, Pak. Kalau ingat nih sama Allah, kira-kira berani maksiat nggak? Kalau ingat, Pak. Kalau lagi nggak ingat? Nggak apa nih, Pak? Nggak pernah nggak ingat maksudnya, Pak, ya. Baik, hadirin ikhwati man rahimakumullah. Karena kalau ingat pastinya beda, Pak. Ingat dosa berhenti, Pak. Pernah ada kejadian kan di zaman dulu, Pak, kata Nabi SAW yang 3 pemuda masuk gua itu, Pak, yang ketutup tuh, yang susah keluar kan salah satunya saya hampir melakukan zina. Itu semuanya sudah sebagaimana umumnya orang yang akan berzina. Kemudian ingat Allah, Pak, berhenti itu langsung. Artinya ingat Allah itu pasti menghentikan seseorang melakukan dosa. Kalau ada orang bikin dosa berarti sedang lupa sama Allah. Karena kalau ingat nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Kalau lupa iya. Atau sengaja dilupain. Biar bisa melakukan maksiat. Jadi ini urusannya kita ini sebetulnya permasalahan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kata beliau nih, Pak. Ada riwayat sahih dari Umar bin Khattab.
bahwa ia mencontohkan membaca doa istiftah seperti ini dan menganggap bahwa inilah kebiasaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar bin Khattab tidak pernah meninggalkan doa iftitah ini, Pak. Itu Umar. Umar mengeraskan bacaannya dan mengajarkannya kepada yang lain nih. Iftitah yang boleh dijaharkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Imam Ahmad, Pak, saya biasa memakai doa iftitah ini seperti yang dibaca oleh Umar. Seandainya ada orang lain yang baca doa iftitah yang lain, itu juga baik, silahkan. Tapi Imam Ahmad memilih doa ini. Imam Ahmad memprioritaskan doa ini. Dalam kitab Al-Mughni, Pak, Ibnu Qudamah menjelaskan, dalam madhab Hanafi, madhab Hambali, doa yang diambil doa yang ini, iftitahnya. Jadi Ahmad, Hanafi, ya Hambali atau Hanafi, dua-duanya mengambil doa iftitah yang ini. Allah subhanaka, Allahumma wa bihamdika, wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghairuka. Sedangkan madhab Syafi'i lebih memilih doa istiftah yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang redaksinya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa, dan seterusnya. Itu Imam Syafi'i, Pak, yang pilih. Imam Ahmad subhanaka, Imam Abu Hanifah subhanaka. Mau Allah membaik-baik, mau subhanaka, silahkan, Pak, dengan pilihan yang tadi ya. Wallahu a'lam. Iftitah ketiga, Pak. Jadi saya nggak bahas ini wajah itu dulu, kan itu belakangan, Pak. Itu masuknya di perkara sholat sunnah. Doa ketiga, Pak. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang baca doa ini, Pak? Banyakan ya. Siap. Jadi Allahumma badbani kurang populer ya. Subhanaka kurang populer. Kalau ini populer nih, Pak, ya. Dan ya, udah akrab banget ya. Baik, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Allahu akbar kabira, Allah maha besar ya, dengan segala kebesarannya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, bukrotan, di pagi, wa asila, dan sore hari. Jadi ini pujian zikir buat Allah Azza wa Jalla. Pujian buat Allah Azza wa Jalla. Hadisnya nih, Pak. Dari Jabir bin Mut'im, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. 3 kali kalau dalam hadis Imam Abu Dawud. Diulang 3 kali. Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Diulang 3 kali. Itu riwayat dari An Jubair bin Mut'im. Tambahannya, setelah baca ini, iftitah ini, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. Jadi isti'adahnya sampai tambahan min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. Itu kalau 3 kali, tambahannya ini, Pak. Ta'awudnya yang ini. Kalau mau dibaca, bacanya 3 kali. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Ini riwayat Imam Muslim, Pak. Kalau tadi kan riwayat Imam Abu Daud. Kalau ini riwayat Imam Muslim. Kata Nabi? Kata Abdullah bin Umar, Pak. An Abdullah bin Umar, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami salat bersama Rasul. Salat apa berarti, Pak? Wajib, Pak, ya, salat wajib. Idza qala rajulun minal qaum. Kemudian ada seorang pemuda dari suatu kaum nyeletuk, Pak, ngomong. Dia nyeletuk ngomong, Pak. Jadi Nabi lagi sholat, sahabat lagi sholat. Ada sahabat yang pas iftitahnya itu dia dijaharkan, Pak. Pas iftitah itu dijaharkan. Dia baca begini, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Beres sholat, Pak, kata Nabi, manil qail, siapa yang ngomong tadi? Siapa yang ngomong tadi? Kalimah kaza wa kaza, kalimatnya begini. Kalau akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan, manil qail, siapa yang ngomong tadi? Kata Nabi. Maka si pemuda ini, Pak, yang baca tadi, dia bilang, kata rajul minal qaum, ana ya Rasulullah, saya Rasul. Saya yang baca tadi kayak gitu tuh saya. Kata si pemuda ini.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, ajibtulaha, sungguh menakjubkan. Ketika antum baca doa itu, kata Nabi, membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrotau, berarti berapa kali Kak kalau di sini, Pak? Di hadis ini berapa kali nih? Sekali. Dibaca doa itu sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, futihat laha abwabus sama, dibukakan baginya pintu-pintu langit. Jadi Nabi melihat, Pak, dibukakan pintu-pintu langit setelah sahabat itu bilang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrotau, dibukakan, Pak, pintu-pintu langit. Jadi Nabi takjub, wah, ini bacaan ajib nih. Kok bisa sekali baca langsung membuka pintu-pintu langit? Saya tanya dulu, Pak, yang baca Nabi atau sahabat? Nabi atau sahabat ini? Tapi Nabi memberikan legitimasi, Pak. Nabi mengiyahkan. Oke. Maka yang dibaca oleh sahabat ini masuk kategori takrir namanya, Pak. Takrir itu yang ngucapin sahabat, yang ngamalin sahabat, bukan Nabi, Pak. Saya ulang, bukan Nabi, tapi sahabat yang ngamalin, sahabat yang nyampein atau yang ngucapin. Hanya saja Nabi melegitimasi ucapan dan perbuatan itu. Disahkan oleh Nabi. Maka dalam pandangan hadis disebut dengan takrir. Sunnah takririyah. Sunnah takrir. Amal sahabat yang di-ACC oleh Nabi. Nah, gitu, Pak. Karena Nabi nggak baca. Kan Nabi bacanya yang lain, Pak. Lagi diam, saktah gitu. Terus ada yang baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrotau wa asila. Pas beres salat Nabi nanya, manil qail? Siapa yang ngomong? Saya Rasul, kata Nabi, ajib itu. Saya ajib. Futihat laha abwabus sama. Baginya dibukakan pintu-pintu langit. Penjelasan, Pak. Maka Rasulullah, ini penjelasan. Inisiatif sahabat dalam bacaan istiftah, Pak. Jadi ini judulnya gini, Pak. Ini inisiatif sahabat. Karena kan bukan dari Nabi, Pak. Tapi ini inisiatif sahabat. Tapi dibolehkan oleh Nabi. Poinnya, Pak, ini poinnya. Perkara yang tidak dipatenkan oleh Nabi, tidak dipatenkan, Pak. Kalau Fatihah kan judulnya paten, nggak boleh diganti-ganti, Pak, Fatihah. Tapi kalau iftitah tidak dipatenkan. Pertama, kedua, masuk perkara sunnah dalam sholat, bukan wajib, apalagi rukun. Perkara sunnah saja, Pak. Menggerak-gerakan telunjuk, sunnah. Takbiratunya diangkat, tangannya diangkat, maaf, sunnah. Posisi duduk iftiras atau tawarruk, sunnah. Posisi tumit kalau sujud, nempel, tidak nempel, itu urusan sunnah, Pak. Jangan terlalu diambil pusing itu. Karena itu perkara sunnah. Itu perkara sunnah. Nabi ngasih contoh juga beragam, Pak, kalau perkara sunnah. Kayak iftitah. Diulang, Pak. Nabi ngasih contohnya beragam. Kenapa? Perkara sunnah. Kalau perkara rukun pasti contoh dari Nabi satu, Pak. Contoh nih, Pak. Ruku Nabi ada perbedaan pendapat nggak? Rukunya Nabi. Ada nggak? Ada rukunya ke belakang itu. Hayang namanya, bukan ruku, Pak, itu. Pasti ruku ke depan, Pak. Kenapa ini rukun? Nggak ada perdebatan di kalangan para ulama terhadap rukun. Sujud, Pak, sama sujud. Yang sunnah itu menempelkan 7 anggota sujud, Pak, itu sunnah. Menempelkan tangan itu sunnah. Makanya ada sujud yang kakinya, jarinya agak ngangkat gitu. Itu sujudnya sah. Kenapa? Karena menempelkan kaki, jari kaki, menempelkan jari kaki, lutut, tangan, dan kening itu sunnah. Para ulama, misalkan Imam Rafi'i, Pak, kata Imam Rafi'i, yang rukun itu sujud, bukan nempel tangan, lutut, dan kaki, jari kaki, tapi menempelkan kening, itu rukun. Sujud itu rukun dan harus menempelkan kening. Adapun nempel tangan, lutut, dan ujung kaki itu hukumnya sunnah. Kenapa begitu, Ustaz? Contoh, Pak. Kalau orang tidak punya kaki, tidak punya jari kaki, Pak, sholatnya sah atau tidak? Walaupun jari kakinya tidak nempel.
Orang tidak punya lutut, Pak. Salatnya sah atau tidak? Walaupun dia tidak punya lutut. Orang tidak punya tangan, Pak. Ketika sujud, sah nggak sujudnya? Kenapa kok sah? Karena tangan bukan perkara yang masuk kategori rukun. Tapi kalau orang tidak punya jidat, Pak, tidak sah salatnya. Oh iya, nggak ada. Nggak ada jidat. Oh, nggak ada jidat. Kalau nggak ada tangan, sah, Pak. Nggak ada jidat, nggak sah. Karena sujud harus nempel jidat. Nah, kalau jidatnya nggak ada, nggak sah itu. Bukan nggak sah, nggak ada yang sholat. Makanya yang wajib itu kening, Pak. Kalau kening nempel di lantai, sujud namanya. Kalau tangan nempel di lantai, belum tentu sujud. Sujud itu di sini, Pak. Kuncinya di kening. Kalau kening nempel di lantai, sujud namanya. Jadi itu rukun. Adapun nempel tangan, lutut, dan jari kaki, itu hukumnya sunnah. Jadi jangan sampai kita terjebak, Pak, dengan sesuatu yang perkara sunnah terlampau diperdebatkan gitu loh, Pak. Ini kan perkara sunnah, tinggal pilih selesai, Pak. Ketika diperdebatkan yang sunnah, padahal Nabi sudah fleksibel, Nabi sudah membuka ruang-ruang perbedaan itu, kok dibikin saklek, itu persoalan, Pak. Nah, kecuali perkara rukun. Kalau rukun, iya, rukun nggak boleh diperdebatkan. Ruku rukun, sujud rukun, Fatihah itu rukun, nggak boleh diperdebatkan. Kemudian, memberikan isyarat bolehnya merangkai doa dalam perkara-perkara yang tidak dipatenkan. Iftitah itu tidak dipatenkan, Pak. Maka boleh merangkai doa. Maka nanti dalam kitab Al-Azkar, karangan Imam Nawawi, dalam kitab Al-Azkar boleh menggabungkan doa iftitah. Dibolehkan itu. Dalam penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Wallahu a'lam. Para ulama membolehkan iftitah digabung dalam satu doa. Tapi ya ini ikhtilaf ya para ulama. Prinsipnya gini, Pak. Kalau ada kesalahan di kalangan para sahabat, pasti Nabi tidak akan tinggal diam. Pasti Nabi akan mengkoreksi praktek tersebut. Kalau Nabi tidak mengkoreksi, berarti praktek sahabat tersebut benar. Selesai. Hadirin khawatiman rahimakumullah, baru masuk di iftitah yang keempat. Nah, ini agak beda, Pak, karena ini diamalkan pada sholat malam. Hadirin khawatiman rahimakumullah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza staftaha kabbara tsumma qala. Nabi itu kalau membaca iftitah takbir, kemudian membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an. Wah, ini bagus Pak doanya nih. Faghfir li dzunubi jami'an. Ampunilah, hapuskanlah dosaku seluruhnya. Itu doa dosa apa aja habis. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, yang tidak ada bisa memberikan ampunan kecuali dirimu. Wahdini li ahsanil akhlaq, dan berikan hamba hidayah untuk bisa berakhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kullu fi yadaik wasyarru laisa ilaik anabika wa ilaik tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang baca sampai sini enggak, Pak? Ada. Sama, Pak, panjangan memang. Penutup nih, Pak, penutup. Ini nambahin saja, berarti season berikutnya ya, Pak. Saya hormati beberapa asatiz, Pak, sering tampil gitu di media sosial. Kemudian beliau menyampaikan pendapatnya bahwa kalau doa iftitah tidak pakai kalimat ini, cukup wajah tuh. Karena ini wajah tuh itu biasanya digunakan kalau menyembelih hewan ternak ketika Idul Adha. Satu sisi saya hormati pendapatnya, tetapi mohon izin Bapak Ibu yang Allah muliakan,
bahwa hadis yang menjelaskan ini wajah tuh ini ada Pak, ini hadisnya. Di slide-nya ada. Ada slide-nya. Kitab Al-Jam'i lil Syu'ab. Al-Imam karya Imam Al-Baihaqi dari Syu'bul Iman. Itu dijelaskan Pak. Di sini ada yang blok kuning ini. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anna Rasulullah kana idza staftaha kabbara summa qala inni wajjahtu. Jadi ada inninya Pak. Enggak langsung wajjah. Ini dalilnya Pak. Idza staftaha itu kan ketika membaca iftitah, kabbara, kemudian beliau bertakbir, baru baca iftitahnya inni wajjahtu. Jadi bukan enggak ada itu, ada itu. Bahkan saya perjelas Pak, ini nanti kandungannya di poin berikutnya ya. Ini hadis Jabir bin Abdullah Pak. Saya baca nih. Dhaha bikabsyaini amlahaini. Falama wajaha, ini bacaannya Pak. Wajjahtu wajhiya. Padahal ini lagi nyembelih hewan ternak. Dhaha bikabsyaini. Nabi menyembelih 2 kambing yang gemuk. Bacaannya wajjahtu. Enggak pakai ini. Malah yang ini justru untuk iftitah gitu loh. Ini malah ada yang enggak pakai ini tapi untuk menyembelih hewan ternak. Hadis Abu Dawud. Riwayat Muhammad bin Maslamah Pak. Annahu kana idza qama yusolli tatawwuan. Ini salat sunnah ini dibacanya Pak. Apabila Nabi salat sunnah, maka Nabi membaca Allahu Akbar wajjahtu. Penjelasan iftitah hanya langsung tanpa ini langsung wajjahtu ada Pak. Ada. Tapi yang bilang wajjahtu dengan ini juga ada gitu loh. Jadi dua-duanya ada itu. Kan penjelasannya sampai hadis dhaif pun, hadis palsu pun enggak ada. Ini ada Pak. Hadisnya sahih, bukan enggak ada. An Ali bin Abi Thalib anna Nabiyya kana idza qama lis-shalah, apabila Nabi hendak salat, maka kata Nabi, Allahu Akbar wajjahtu. Memang ada, Pak. Tapi hadis Ali juga ada begitu yang menyebutkan ini wajjahtu. Bahkan ketika nyembelih hewan kurban, enggak pakai ini langsung wajjahtu. Jadi akhirnya kalau Bapak mau baca iftitah pakai ini wajjahtu sah. Langsung wajjahtu wajhiyah juga sah. Dua-duanya sah, Pak. Enggak ada yang enggak sah. Mau pakai ini atau tidak pakai ini. Pada dasarnya boleh dibaca. Jadi itu saya rasa itu dulu kan sudah. Baik hadirin ikhwati man rahimakumullah, kandungan doanya saya bahas di kemudian. Saya rasa itu dulu. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.